Judulnya sampai lupa. Nah tadi. Oke, kita mulai ya. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Pak Farid dari PT Melon Indonesia. Yang saya hormati Pak Ono dan rekan-rekan semuanya. Ini suara saya jelas enggak ya? Jelas. Oke. Kali ini agak seru nih. Kita membahas mengenai kiat berkiprah di startup digital entertainment. Wah, ini menarik nih. Ini kan istilahnya kita itu bangun tidur aja pegangannya sudah HP ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau ya perkembangan internet di Indonesia, apalagi di saat pandemi sekarang ini sudah luar biasa ya. Nah mungkin Pak Farid, monggo diceritakan ini background dasarnya dari PT Melon itu apa dan sebagainya, monggo Mas. Sebelum kita mengulik lebih lanjut. Mau share screen boleh atau mau yang lain boleh, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore buat Pak Ono, Pak Agung, dan juga rekan-rekan sekalian partisipan acara podcast ini ya. ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan, tetangga saya ini. Wah. Kita sama-sama Tangerang Selatan ini. Emang di mana? Saya di Pamulang. Oh ya, tetangga. Oh di Pamulang. Main-main Mas ke kampus kita. Siap. Jadi gini, mungkin saya kenalan sedikit ya dengan PT Melon Indonesia. PT Melon Indonesia itu betul tadi memang anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang digital entertainment konten ya Pak Ono, Pak Agung. Jadi Melon Indonesia sendiri sebetulnya sudah berdiri sejak 2010. Jadi memang waktu itu Melon Indonesia adalah joint venture sebetulnya antara SK Telekom Korea dengan PT Telkom Indonesia. Nah, seiring perjalanan waktu, kemudian Telkom sudah mengakuisisi keseluruhan dari saham perusahaan PT Melon Indonesia, sehingga sekarang Melon adalah 100% Indonesia, gitu Pak Ono. Dan Melon sendiri di bidang entertainment kami menjembatani sebetulnya antara pemilik konten dan juga customer. Itu pada awalnya memang Melon bergerak di bidang digital musik ya Pak. Jadi apa yang sekarang brandnya adalah Langit Musik kalau sekarang, dan itu layanan musik streaming gitu. Jadi dari pemilik lagu kemudian disediakan platformnya oleh Melon untuk dinikmati oleh penikmat musik di Indonesia. Itu Pak Ono, Pak Agung untuk awalan mungkin ya. Jadi istilahnya kayak RBT gitu Mas. Nah, ada RBT, ada musik ya, digital musik. Walaupun sama-sama RBT itu lagu ya, tapi agak sedikit berbeda Pak Agung. Jadi kalau RBT itu lagunya kan kita layanannya dimanage oleh Melon juga. Jadi RBT yang ada di Telkomsel, nama produknya Nada Sambung Pribadi NSP, dinikmati oleh orang yang sedang menelpon ke number gitu ya. Saya telepon Pak Agung sudah punya NSP-nya, lagu yang dibeli tadi
bisa saya dengarkan ketika saya sedang menelpon Pak Agung. Oh, jenis NSP gitu ya Mas ya. Kalau Untuk NSP kalau seperti perkembangan apa ya, kan Melon sebetulnya sebagai core memang bergerak di sektor NSP ya atau lagu tadi. Nah, semakin kesini kan kita ngelihat kayak diferensiasinya tuh banyak tuh Mas. Kayak ada tiket, kayak ada apa. Nah, ini kan mungkin kalau bingung ya, kalau ingin membuat sesuatu itu harus dilihat dari mananya dulu. Sudut pandangnya itu apakah memang yang penting action dulu. Itu ya. Terus yang berikutnya apakah kita hitung-hitungan bisnis kanvas dulu, dilihat musuhnya itu seperti apa atau bagaimana? Iya. Nah, sebetulnya memang kalau di awal kita kan pasti sudah ada visi atau misi perusahaan mau kemana sih. Nah, misalnya tadi kita mau membuat memprovide digital entertainment nih. Kemudian di awal dulu karena kita punya kerjasama dengan pemilik lagu, label musik ya seluruh Indonesia maupun internasional. Ada lebih dari 200 label yang sudah kerjasama dengan Melon. Artinya kita Melon ini sebagai boleh dibilang platform digital musik Indonesia yang katalognya paling lengkap, gitu, paling banyak. Gitu. Nah, dengan itu kemudian disalurkan menjadi layanan digital musik. Nah, perkembangannya bisa kemana-mana, tentu akan mengikuti tren, mengikuti pasar, kemauan user seperti apa. Itu yang kemudian akhirnya Melon tidak hanya menyediakan layanan musik Pak Agung, tapi juga akhirnya masuk ke NSP yang di situ juga ada musik juga, pemiliknya sama sebetulnya kan, label juga gitu. Kemudian nyambungnya tadi kalau di ini ada tiket atau event tadi, konser musik di Indonesia isinya juga lagu-lagu yang sama yang sebetulnya sudah ada di Melon juga kan kebanyakan. Nah, itu sebetulnya Pak Agung yang ya sambungnya jadi ke bisnis juga kan pasti ya. Ya. Kalau gini, kan ini tadi hubungannya sama apa namanya pihak label ya Mas, atau mungkin sisi kita mungkin dengan sisi orang lain. Nah itu menjaga trust atau dari sisi sekuritas bahwa lagu ini nggak akan kemana-mana itu gimana ceritanya tuh Mas? Susah nangis susah. Una kolam renang apa mana nang. Aduh, ayat ayat. Ada suara yang bocor. Iya, trust ya Pak Agung. Jadi memang ini yang paling berat sih sebetulnya kalau di bisnis ya. Tapi yang memang harus dipegang sih. Jadi ketika Melon sudah punya partnership dengan para pemilik konten, maka ya sebetulnya tugasnya Melon untuk menjaga itu, bahwa lagu ini legal nih, ini penyedia layanan musik seperti Melon, Langit Musik, ini berbeda loh dengan lagu-lagu yang ilegal itu. Ini resmi lagunya memang dari label atau dari pemilik lagu. Kemudian ketika lagu ini dimainkan oleh pelanggan, revenue yang masuk juga kita kembalikan lagi ke pemilik lagu maupun baik artis maupun label dan stakeholder yang lain. Itu Pak Agung. Bagaimana revenue itu bisa sampai ke pemilik konten, itu mungkin salah satu juga bentuk kepercayaan ya Pak. Kalau menghadapi ini serangan dari
Spotify, Joox, dan lain-lain, gimana nih langkah strategisnya dari kan sebetulnya modelnya hampir sama ya, gitu. Betul. Tidak hanya hampir sama, Mbak Agung. Ini sebetulnya yang unik kalau di musik ya, Mbak Agung. Jadi musik ini kan lagunya sama. Jadi antara Spotify, Joox, Langit Musik, mungkin sekarang ada YouTube musik, atau iTunes misalnya, lagu apa misalnya, lagunya Armada, ya ada di setiap platform itu. Sehingga itu tidak bisa jadi pembedanya harus sesuatu yang lain, karena di Melon sendiri sebetulnya yang dikuatkan adalah musik sebagai memasarkan lagu melalui aplikasi, tapi kita juga menggandeng industri musik di Indonesia supaya juga lebih berkembang. Kita mengkomunikasikan lagu-lagu mereka, kita membuat acara talkshow apapun namanya, roadshow ke beberapa kota untuk menggali ada nggak sih musisi-musisi indie misalnya yang nggak lewat label tapi belum tersalurkan misalnya di Mas Bro, suaranya samar-samar, Mas Bro. memang kita memfasilitasi itu. Mas Bro, suaranya samar-samar, Mas Bro. Tes. Harus agak dekat ngomongnya. Ya. Siap. Nanti kalau di laut itu background-nya laut ya. Masuk nggak, Agung? Nah, ini Udah oke sih, udah bagus. Udah lumayan. Bagus. Nah, tadi ini agak jauh tadi. Oke. Perasaan apa headset remang. Oke, Ya. Pak. Tes. Ya. Oke, Pak. Bagus. Suaranya feedback tadi. Oke. Oh, kedekatan feedback ya. Iya, kedekatan feedback. Mic-nya harus ganti kayak kita berdua ini. Tes. Ya, oke. Gimana, Pak? Udah aman kok. Pak Farid aman. Oke. Gimana Pak Agung? Apa tadi yang ditanyakan? Ya, jadi terkait dengan gempuran dari Spotify, gempuran dari Joox, atau mungkin yang lain, kan sebetulnya secara bisnis model hampir sama tuh. Nah, artinya kalau kita ngelihat, misalkan kita bikin sebuah produk itu kan pasti amati, tiru, dan modifikasi. Kira-kira kan begitu, paling gampang. Nah, nilai uniqueness-nya menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen itu gimana caranya, Mas? Supaya bisnis ini tetap terjaga gitu. Iya. Halo, tes ya. Jadi memang uniknya layanan digital musik itu adalah konten itu ada di konten yang sama, ada di platform yang berbeda itu Pak Agung. Mau lagunya Sabian misalnya ya, yang lagi viral sekarang ya, itu ada di setiap platform. Oke. Di Spotify ada, di Joox ada, di ini ada, gitu, di Langit Musik ada.
Nah, jadi itu bukan tidak bisa dijadikan pembeda ya, tapi yang bisa kita lakukan tentunya adalah menggarap market yang kekuatan dari langit musik, yaitu misalnya bahwa kita Melon itu dekat dengan industri musik di Indonesia. Kita kerjasama dengan lebih dari 200 label internasional dan lokal. Lalu kami juga kerjasama dengan musisi-musisi indie yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya kerjasama itu, kami juga mempromokan lagu mereka, lagu-lagu lokal belum tentu dipromokan oleh platform-platform yang besar yang sudah global itu, tapi kami lebih mempromokan. Nah, kalaupun memang user yang sudah ada di platform lain bisa jadi tidak akan serta-merta pindah hanya gara-gara lagunya mau dengarkan di Langit Musik saja gitu. Tapi ada market yang bisa jadi belum masuk ke sana gitu, belum masuk ke platform yang lain itu. Nah, market itulah yang digarap oleh Melon juga ya, Pak Agung. Jadi kami kerjasama dengan Telkomsel, kerjasama dengan IndiHome, dengan membuat layanan digital musik di STB IndiHome juga. Itu sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Melon untuk menggarap marketnya. Oke. Well, tapi ini saya bukan ahli di marketing ya Pak Agung. Jadi sebetulnya ada teman-teman yang nanti bisa menjelaskan lebih jelas sih kalau terkait marketingnya. Tapi kurang lebih seperti itulah Pak Agung. Kalau dari pihak labelnya atau artisnya dikasih satu dashboard gitu enggak Mas, Pak, untuk transparansi? Ini saya sudah dengerin, saya sudah download, kira-kira profit sebulan sekian. Iya betul. Jadi itu sebetulnya ya bentuk dari menjaga kepercayaan itu ya Pak Agung. Jadi mereka punya informasi lagunya di-play oleh berapa banyak orang, berapa kali, kemudian bahkan misalnya di-play-nya di area mana saja sih misalnya itu mereka tahu informasi yang terkait dengan lagunya mereka saja tentunya. Berarti termasuk revenue-nya. Berarti kalau kita ingin memulai sebuah startup atau ya sejenisnya, berarti kita harus mulai memikirkan berarti lingkungan di sekitar kita ya. Artinya kita sudah punya visi misinya mau kemana, diturunkan jadi sebuah mungkin bisnis kanvas gitu ya dan sebagainya. Baru itu dimulai. Nah, terkait dengan perhitungan dari jumlah layanan itu terhadap mungkin apa ya, kalau orang kan sekarang ya nyun sewu mungkin terkait dengan haki atau apa kan teman-teman biasanya YouTube aja deh gitu. Nah kalau di sisi peperangan di luar sana ya itu kita menghadapinya apakah memang langsung strike bahwa mungkin saya nggak tahu ya layanan di Melon ini bisa di-download atau enggak atau hanya mungkin bulanan atau bagaimana gitu. Apakah artinya sebetulnya produknya Melon ini juga bisa kita download dan kita taruh flash disk lempar keluar gitu atau enggak itu. Menyelamatkan aspek trust ke legal dari misalnya Aquarius, dari apa namanya label-label yang lain gitu, Mas. Iya. Layanan Melon sendiri sebetulnya ada streaming dan play offline ya Pak Agung. Tapi memang di Langit Musik misalnya kita tidak memberi layanan untuk download MP3 misalnya gitu ya. Download MP3 dulu pernah sih. Jadi pernah ada layanan package yang seperti itu. Cuman sebetulnya gini,
Kalau kita flashback sedikit misalnya di awal-awal 2010 sampai 2000 mungkin 2013 2015, ketika itu pembajakan masih tinggi, sehingga kalau kita nyari MP3 itu mungkin lebih mudah gitu. Ke mall ada yang jualan CD berderet gitu, isinya MP3 semua. Kemudian bisa jadi harga paket data misalnya masih relatif mahal, kemudian juga bisa jadi tidak secepat itu gitu speednya. Sehingga orang juga cenderung kalau bisa sih lagunya MP3 saja, sudah ada di handphone, kemudian ya sudah tinggal play gitu. Nah, seiring kondisi sekarang sebetulnya handphonenya orang kayaknya lebih senang kalau dengerinnya langsung aja streaming, nggak perlu di-download, toh itu kecil kok, secara ukuran ya size kecil. Jadi kalau Pak Agung misalnya buka aplikasi Langit Musik, kemudian senangnya lagu apa, di situ mungkin sudah ada beberapa playlist yang disediakan gitu. Misalnya, udahlah saya mau mainkan top hits yang ada di Langit Musik, begitu play, udah seketika itu juga langsung bisa dengerin semua lagu kan. Wi-Fi juga sudah pertebaran gitu kan. Pada Wi-Fi hunter semua kan, begitu lihat ada Wi-Fi connect langsung. Nah, jadi paket sudah cepat, orang juga kayaknya lebih nyaman untuk langsung saja streaming gitu daripada download, tunggu dulu dan seterusnya gitu. Kalau sekarang trennya seperti itu ya Pak Agung ya. Kalau di awal-awal dulu mungkin iya benar sih, di download gitu. Oke. Om, sebelum Pak Ono, saya masih ada satu pertanyaan terkait dengan mungkin ada dua pertanyaan. Pertama, aspek teknologi. Nah, ini yang digunakan teman-teman di dunia digital itu pakai teknologinya apa? Misalkan mungkin bahasa pemrograman atau mungkin database. Yang kedua, UI UX itu apakah penting? Monggo Mas. Ini pertanyaannya menarik sekali ini. Pertama yang teknologi ya Pak Agung ya. Ya, teknologi. Nah, sebetulnya kalau saya bilang teknologi pakainya apa, kita tahu sendiri lah kalau di IT itu teknologi cepat sekali berkembangnya ya. Sekarang apa gitu, besok mungkin sudah ini lagi, sudah ada yang baru gitu. Terus saja seperti itu. Jadi kami pasti tidak mematok mati harus teknologinya harus A, harus B, harus C gitu. Jadi ya memang kita kalau secara misalnya bahasa pemrograman misalnya bisa lah kita sebut pakai Java, pakai apa, pakai PHP, pakai dan seterusnya. Kemudian di aplikasi mobile ya tentu kita menyesuaikan ya, kalau di Android, kemudian ada di iOS juga pakai Objective-C atau pakai Swift gitu misalnya. Jadi kita terus mengikuti perkembangan, apalagi seperti Android misalnya. Hampir setiap tahun ya kalau nggak salah dia selalu upgrade, selalu ada pembaruan. Ya kita ikuti terus gitu. Jadi kita tidak akan mematok harus pakai teknologi A atau B atau C. Yang cocok sekarang apa? Kemudian apakah resource yang ada di Melon bisa memenuhi dengan cepat? Itu kita dekati dulu, gitu Pak Agung. Kemudian yang kedua, apakah UI UX penting? Wah, ini sebetulnya gini Pak Agung. Rajanya, kalau kita ngomong startup ya, sebetulnya prioritas utama dari setiap startup atau malah boleh dibilang setiap perusahaan gitu. Siapa? Pelanggan. Nah, jadi kalau ngomong UI UX kan ya sebetulnya bagaimana membuat journey yang mudah untuk pelanggan sehingga ya solusi yang kita beri itu mensolusikan masalahnya pelanggan gitu kan. Nah, jadi UI UX ya sebetulnya
sangat penting, sangat penting. Iya, iya. Karena kalau journey-nya tidak match dengan kebutuhan pelanggan, akhirnya ya tidak jalan gitu. Akhirnya tidak jalan. Dan UI UX itu saya rasa sih bukan hal statis ya Pak Agung ya. Jadi UI UX yang sekarang sesuai dengan pelanggan bisa jadi beberapa waktu ke depan nanti ada perubahan. Sehingga ya memang terus bergerak gitu. Gitu Pak Agung. Ya, karena kan kalau kita ngembangin sistem di government atau mungkin di mana, menu pindah sedikit aja udah bingung kan gitu. Pak Ono ada pertanyaan nih, monggo silakan Pak Ono. Ya, siap. Terima kasih. Digas Pak Ono, digas. Gas enggak lah, santai. Pak Farid, saya bukan dari sisi ininya ya. Saya jujur nggak terlalu tertarik dengan labelnya. Kalau label itu levelnya orang profesional banget. Sementara kita tahu banyak banget yang di Indonesia itu yang levelnya barangkali indie kali ya. Malahan kadang-kadang Iya. indie itu nggak suka sama label kadang-kadang. Pertanyaannya kira-kira seberapa susah sih kalau satu orang atau sekelompok orang kecil pengen mendaftarkan diri ke Melon, itu satu. Seberapa susah buat cara registrasi, daftar segala macam sebagai penyedia lagu tadi. Yang kedua, kiat-kiat suksesnya seorang indie ini supaya bisa hitnya tinggi di Melon tuh apa? Gitu. Itu dulu lah Ya. Pak Farid. Sederhana Siap. aja dulu, gampang-gampang aja. Siap Pak. Jadi gini Pak, di layanan di Melon yang Langit Musik ini kita memang membuka tidak hanya untuk lagu yang dimiliki oleh label, tapi juga karya musisi-musisi indie yang Pak Ono bilang tadi mungkin malah mereka juga tidak suka dengan label gitu ya. Rada anti label. Iya, nah betul Pak Ono. Ini memang salah satu juga yang di-concern juga oleh Melon. Maka dari itu kami menyediakan juga platform untuk teman-teman termasuk misalnya peserta di podcast ini kalau punya karya musik gitu, karyanya bagus, tapi belum pernah nih di-publish lewat label atau lewat apa, atau tidak tahu caranya, itu sangat mudah sekali Pak Ono. Kami menyediakan servis namanya laguku.id, itu tinggal buka laguku.id. Itu web ya? Betul, itu web. Okay. Teman-teman musisi upload saja lagunya di situ. Sudah begitu itu sudah di-approve live, kami akan memastikan bahwa lagu itu memang tidak menyalahi haki tadi yang di ini Pak Agung, bahwa memang lagunya milik sendiri dan seterusnya. Nah, begitu lagu sudah live, sudah nanti ketika lagu itu di-play dan mendapatkan revenue, teman-teman langsung mendapatkan hasilnya gitu. Nah, jadi memang sangat mudah sekali Pak Ono. Kalau itu ada ya berarti oke lah kita upload live udah ya. Berarti ini saya lagi berasumsi kemungkinan Melon akan butuh ini juga ya, autentikasi KTP, nomor bank segala macam gitu ya. Betul, iya. Itu di-uploadnya waktu ngupload atau sesudah itu aja kita ngisi? Nggak harus bersama? Nggak harus bersama sih. Tapi biasanya itu didulukan gitu Pak Ono, karena terkait haki ini kan kritikal ya Pak Ono ya kalau di ini. Okay. Jadi memang kita pastikan dulu bahwa ini manusianya benar ya. Manusianya benar gitu. Baru. Bukan robot. Iya. Toh itu hanya sekali sih mestinya. Nanti teman-teman kan bisa jadi berkarya itu berkesinambungan gitu Pak Ono ya. Sekarang punya satu lagu, bulan depan mungkin nyiptain 5 lagu misalnya. Iya benar. Itu supaya hitnya tinggi gimana Pak? Nah, oke. Ya, supaya hitnya tinggi. Kami sebetulnya setiap seminggu 2 kali ya, kami membuat
event juga untuk Langit Musik namanya Bisik ya. Saat ini hostnya dengan Rosa, bekerja sama dengan Rosa. Ini hostnya salah cantik satu. Kemarin tak suruh bawa Pak, tapi nggak berkenan beliaunya. Iya, nggak level kali. Nah, ini juga salah satu cara lah Pak Ono ya untuk membuka ini loh, ada musisi yang ada di Indonesia juga gitu. Ini dikenalkan gitu kan, tidak semua sudah kenal ya. Contohnya mungkin kayak yang sedang hit beberapa artis indie lah, ada Langit Sore, ada siapa lagi tuh. Nah, itu juga sempat diundang juga di acara dengan Rosa itu live, sehingga itu disaksikan oleh lebih banyak orang, dan harapannya dengan itu menjadi media promosi juga gitu Pak Ono. Itu bentuknya apa? Talk show atau main musik bener atau gimana sih? Saat ini bentuknya talk show. Sebetulnya kalau dulu kita offline Pak Ono, kita sediakan tempat di kantor Telkom, acara itu di live kan gitu. Nah, cuman karena sekarang ini pandemi. Kita melalui Instagram. Kayaknya hitnya lebih gede Instagram daripada di kantor Telkom ya. Nggak berani ngomong. Nggak. Jadi gini, kalau hitsnya mungkin masih bisa di beat ya Pak Ono ya, karena kalau di live misalnya orangnya sebagian ada penontonnya yang datang, itu gratis acaranya, jadi penonton bisa langsung datang siapapun. Sedangkan kalau di IG live kan yang kelihatan ya angka yang di pojok kanan atas itu kan. Yang dilihat ya kalau di kantor Telkom manusia kelihatan, kalau ini angka doang, garing. Nah, betul. Artis-artis pasti lebih suka ketemu orangnya langsung Pak Ono. Iya. Termasuk virusnya sekali. Kalau sekarang. Itu buat jadi salah satu kalau kita mau sukses, Melon menyediakan kayak talk show gitu. Dari sisi pemusik indinya ada kiat-kiat, ini bukan dari sisi Melon ya, dari pemusiknya, supaya dia bisa terkenal tuh sebenarnya seperti apa sih? Taktik, strategi, bukan strategi Melon loh, strategi si pemusik loh. Ada nggak sih? Kali Pak Farid tahu. Gimana ya? Dia bukan musikus, nggak bisa ngomong. Kami mungkin gini Pak Ono, kalau mungkin kita coba lihat dari sudut pandang user ya. Kalau saya penikmat musik saja sih, saya nggak bisa main musik juga. Jadi misalnya saya penikmat musik, tentu ya kita ingin ada karya musik yang bagus gitu kan. Berarti dengan kata lain ya, musisi itu buatlah karya sebagus-bagusnya. Sesuai dengan pendengarnya ya. Sesuai dengan selera pendengar. Sesuai dengan selera pendengar, kalau kebetulan cocok dengan interestnya si musisi itu sendiri ya Pak ya. Karena nggak mungkin kalau misalnya saya sukanya musik dangdut tapi disuruh musik jazz gitu kan, mungkin nggak cocok. Stres. Langsung ICU. Oh iya itu ya. Jadi trik yang paling gede barangkali dia harus tahu dia bisanya apa, terus selera pendengar seperti apa, dicocok-cocokin gitu ya supaya bisa matching gitu ya kali. Iya, mungkin seperti itu ya. Pak Agung ini kayaknya musisi ini Pak Agung. Saya pecinta Didi Kempot. Wah. Ambiar ini. Ini ada pertanyaan menarik nih. Dari Mas Danar Saputra. Pertama gini, kalau kita pengen rilis lagu gitu ya, itu apakah dari sisi misalkan belum punya haknya, itu apakah didaftarkan sendiri oleh bandnya atau didaftarkan oleh Melonnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira punya teknik untuk pendeteksian plagiasi atau enggak? Gitu. Plagiat musik tapi loh, ini bukan teks. Iya betul.
Karena kan itu not per not atau mungkin ada kalau Plagiat nada itu Iya. seru. Menarik dari sisi teknologi, menarik loh itu. Iya. Monggo Mas, Iya. ternyata sudah ada lah. Iya, yang pertama tadi apakah lagu harus Hakinya. punya haki dulu gitu ya. Iya. Kalau upload di laguku.id tadi, jadi yang kita minta sebetulnya adalah pernyataan dari artis ya, atau pernyataan dari yang bersangkutan bahwa lagu itu milik dia. Karena kalau sekarang kan katakanlah memang punya haki, tapi sedang proses gitu misalnya, kan masa ya harus nunggu itu selesai, padahal ini lagunya udah jadi loh, kenapa nggak langsung aja gitu misalnya. Nah itu pernyataan itu penting untuk menyatakan bahwa ya lagunya memang punya dia gitu, dia nggak nyiplak, dia nggak ngambil punya orang gitu misalnya. Nah itu salah satunya. Kemudian apakah akan didaftarkan oleh Melon? Melon tidak mendaftarkan ya Pak Agung kalau dari dalam konteks yang itu tadi. Jadi ya itu adalah hak miliknya artis atau label atau siapapun stakeholdernya yang berkepentingan ya untuk mendaftarkan hakinya. Cuman Melon butuh ini doang, pernyataan bahwa saya yang buat pemusik itu yang bikin gitu ya, pernyataan doang ya. Iya. Nah kemudian yang kedua, apakah ada deteksi plagiasi ya? Saat ini belum ada ini. Nah, ini mantap banget kalau dari ITTS nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang mau meneliti kemudian menyumbangkan hasilnya. Aku pernah kena. Saya kenanya gini, cerita aja dikit. Jadi waktu itu saya bikin video YouTube tentang bikin radio pakai software di komputer. Jadi saya nerangin di YouTube, saya bikin radio FM pakai software di komputer, terus saya praktekkan radionya. Sambil dengerin stasiun radio FM beneran didengerin. Musiknya keluar kan? Musik dari radio itu kan keluar. Itu langsung sama YouTube langsung copyright, melanggar copyright. Ya jancuk tapi lah. Kedetek live loh sama YouTube, kurang ajar ya. Jago itu, kurang ajar. Bener asli, jago. Ya, sebetulnya hampir sama, mungkin yang dimaksud hampir sama dengan di YouTube ya. Kadang-kadang saya ngerekam, misalkan anak lagi main, tiba-tiba ada suara, mungkin entah dari mobil jalan ada suara, atau mungkin dari televisi, tiba-tiba dicek sebagai copyright. Nah, ini menarik sih, mungkin Pak Ono atau mungkin dari sisi teman-teman Melon. Jadi bagaimana kalau mungkin dari sisi satu platform itu sendiri kan mungkin kalau di YouTube ada platformnya sendiri ya. Jangan-jangan ketika lagu yang sudah diidentifikasi oleh mereka sendiri, kemudian sudah ada pernyataan, begitu mungkin switch ke YouTube, kena juga itu. Iya. Iya, jelas secara teknologi jelas ada Pak Agung ya, seperti yang di YouTube tadi. Sebenarnya Melon sendiri juga kita pernah bikin satu aplikasi eksperimen untuk deteksi lagu. Jadi gini, kita misalnya sedang dengar radio misalnya. Dengar radio ada lagu yang sedang main. Wah, saya suka lagu ini. Tapi nggak tahu judulnya apa. Gitu kan. Nah, aplikasi itu nanti tinggal kita nyalakan saja, dia langsung ngasih tahu ini loh judul lagunya, artisnya apa, klik aja. Begitu diklik, udah langsung ngeplay di aplikasi Melon. Nah, itu salah satu juga ya Pak Agung yang bisa deteksi itu. Itu untuk deteksi bahwa lagunya sama gitu kan sebetulnya. Iya. Mungkin kayak ini ya, Google yang bisa ngomong itu kali ya. Jadi ditranslate kemudian jadi, oh ini lagunya ini, kira-kira gitu. Atau ada mesin learning-nya sendiri barangkali. Kalau aku ngelihatnya itu kayak memang deteksi plagiat. Cuman kalau teks sama audio beda loh. Teks lebih gampang, audio itu susah soalnya dia time series. Sorry, Betul, iya. sorry, saya machine learning-nya dikeluarin.
Itu banyak pertanyaan lagi, Pak Agung. Ada banyak pertanyaan loh. Ada 2 lagi pertanyaan. Sebagian udah dijawab. Terus, apakah Langit Musik bekerja sama dengan agregator musik? Apakah Langit Musik bekerja sama dengan agregator musik? Iya, ada beberapa agregator musik yang kita kerjasama juga, seperti Believe, kemudian apa lagi ya? Saya lupa namanya. Yang musisi indie atau musisi lain sudah bekerja sama dengan mereka. Nah, kemudian mereka nanti meneruskan ke platform-platform musik yang ada ya, ke Langit Musik termasuk gitu. Nah, kita juga kerjasama juga dengan mereka. Oke. Itu agregator sama label beda ya? Sorry, gue nggak ngerti soalnya. Iya, jadi kalau agregator itu ya Cuma ngumpulin doang. Iya, Pak. Iya. Boleh dibilang ya mirip seperti Melon sendiri sih. Jadi seperti yang tadi laguku kami membuka, teman-teman musisi upload misalnya kan. Oh, kalau label emang betul produsen ya, dia bantu artis buat produksi gitu ya kali ya. Iya, betul, produksi sampai ke marketingnya lagu, mungkin termasuk manage event dan seterusnya. Terus ada lagi nih, tadi sebetulnya udah dijawab sih, pakai pemrograman apa ini di... Oh iya, udah itu ya. Iya, sudah. Pemrograman. Ada beberapa pemrograman lah, kita sesuaikan. Ini menarik. Kalau misalkan saya nggak tahu ya, Melon kan pasti punya argumentasi terkait dengan profit sharing sendiri ya, dengan label. Pertanyaan saya, misalkan kalau kita kerjasama sama labelnya mungkin BTC atau Blackpink dan sebagainya, sama mungkin yang Naga Suara. Nah, misalnya begitu ya, Nyon Sewu ini. Profitnya apakah disamakan? Kalau nggak mau ya wis gitu, atau ya udahlah ngalah gitu. Yang satu booming, yang satu biasa gitu. Iya, bisnis modelnya sih ada beberapa sih Pak Agung. Jadi bisa nggak hanya satu misalnya. Tapi memang saya nggak bisa disclose kayaknya. Jadi ada banyak bisnis model. Ya mungkin kan saya nggak tahu ya, mungkin ada label kelas A, label kelas B, atau mungkin kalau di luar sana ya kan mungkin dari sisi pangsa pasar kalau kita lihat garis keras K-pop itu kan tinggi sekali kan gitu. Nah, jangan-jangan ini ada perbedaan bisnis model. Kalau yang dari sono nih oke lah, mungkin persentasenya kita agak kecil dikit nggak apa-apa. Tapi kalau yang di sini wah pokoknya ya segini gitu. Nah, artinya dalam konteks berbisnis atau mungkin membangun itu berarti kan harus bisa fleksibel ya. Artinya mengakomodir teman-teman yang ingin kerjasama tapi tidak merugikan satu sama lain gitu. Jadi merujuk dari kegiatan ya ini kan kita sektornya digital ya. Kalau mungkin di tempat yang lain, saya kira juga sama, saya kira. Dalam hal penentuan profit sharing ini pasti jadi bumerang nih. Iya, betul. Ya, masing-masing penyedia platform punya strateginya masing-masing ya, Pak Agung, untuk mengagregasi lagu-lagu yang ada ini, tapi juga gimana tidak merugikan bisnisnya gitu kan, pasti ada seperti itu. Jadi memang ada beberapa model sih, tapi ya prinsipnya sih harus tetap sama-sama saling menguntungkan sih, Pak Agung. Ya kalau yang satu rugi ya mati, bener. Iya. Aku nanya teknik deh, tapi tekniknya bukan dari sisi Melon ya, tekniknya dari sisi pemusiknya. Mungkin Pak Farid bisa kasih, ini misalnya saya lagi-lagi pemusik indie ya, saya lagi ngebayangin mungkin nggak pemusik indie ini 1 atau 2 orang doang dibantu komputer segala macam, kira-kira teknologi seperti apa yang disiapkan sama si pemusik indie tadi supaya bisa membuat musik gitu, semahal apa, semurah apa, sesederhana apa, serumit apa gitu.
ada versi sederhananya nggak gitu? Kira-kira gitu sih. Iya, sebetulnya kalau sekarang malah teknologinya bisa jadi untuk membuat musik sudah tidak terlalu mahal mungkin ya Pak Ono ya. Kalau dulu katakanlah untuk rekaman harus di studio rekaman yang mahal bagus. gitu, yang bagus gitu ya. Jangan-jangan teman-teman musisi indie itu sekarang saya rekamannya pakai HP aja misalnya. Tapi selama ada di ruangan yang clean, misalnya hasilnya bitrate-nya tinggi, misalnya jangan-jangan itu sudah cukup gitu loh. Soalnya anak saya juga minta dibeliin itu sama bapaknya, minta dibeliin apa sih yang buat kedap suara tuh di tembok itu, yang bentuknya kayak telur itu ya Pak ya? Iya bener itu, bener ya. Iya beli, aku nyari, bapak dikerjain anaknya. Kejadian. Dari sisi alatnya sendiri, rata-rata kayak gimana kira? Ada bayangan nggak kira-kira alat yang harus disiapin? Komputer cukup atau harus ada alat musik lagi? Iya, apalagi kalau elektronik misalnya kan sekarang bisa jadi pakai software saja sudah jadi ya? Bisa, iya sudah jadi. Itu mahal mungkin yang saya nggak update ya Pak kalau software-software yang sekarang apa. Bukan musikus. atau kalau ada partisipan di podcast kita saat ini yang punya pengalaman, yang bisa boleh sharing, di-share, ditulis di sharing. chat. Kalau di Linux saya ada LMMS, cuman ya free, cuman ya nggak tahu seberapa bagus dibandingkan yang komersial ya. Linux multimedia S-nya lupa Oppo gitu. Linux multimedia apa gitu. Itu kayak programming MIDI gitu loh. Jadi betul-betul software banget gila. Cuman nggak tahu di Indonesia udah sejauh mana nggak tahu saya. Makanya saya nanya pengen tahu Pak Farid udah tahu nggak nih makhluknya pada main apa gitu. Iya, kebetulan saya bukan musisi jadi saya nggak pernah main itu juga. Ya wes nggak apa-apa. Pak Agung. Ya siap. Ini cukup menarik Pak. Saya punya pengalaman pribadi dengan Pak Farid ini dalam menjaga. Dulu servernya ada banyak banget itu. Ada berapa tier gitu. Jadi serangan itu hampir tiap hari, Pak, untuk mencuri lagu-lagu dari label. Jadi separah itu ya? Separah itu, Pak. Jadi serangannya bertubi-tubi, bahkan tutup sini keluar sana, tutup sini keluar sana. Nah, itu waduh luar biasa. Nah, sekarang kondisinya gimana tuh, Mas? Untuk menjaga privasi itu apakah masih jadi apa ya? Karena kalau sampai ini bocor kan label wah kerasnya udah hilang banget itu. Iya. Ya pertama memang pengalaman dengan Pak Agung dulu itu dengan, boleh sebut namanya nggak Pak Agung? Saya. boleh. Dengan itu memang ada case security lah. Jadi saya rasa di setiap platform yang publik ya pasti akan ada potensi ya Pak Agung untuk security ya. Ya kayak toko lah, toko kalau kita buka ya selalu ada potensi ada pengutil gitu, ada pengutil. Nah jadi memang ya dan ini terus ini ya terus berjalan ya Pak Agung. Jadi kita tidak akan berhenti sih pasti. Dan ada security yang baru, kemudian termasuk kalau misalnya saya perhatikan dari ITTS juga salah satu concern-nya di cyber security. Suara saya agak feedback. Masih aman sih. Aman ya. Seperti dari Pak Gildas yang di sesi kedua kalau nggak salah. Nah itu pengalaman dari penelitian kampus yang itu bisa disumbangkan untuk industri juga saya rasa itu pasti akan bermanfaat Pak Agung. Ya. Ternyata mengikuti Pak. Obrolan dengan Pak Agus.
Orang direkam juga kok, tenang Iya. aja. Ada rekamannya. Pak Farid akan direkam masuk YouTube. Sudah ada di YouTube kok. Mungkin sambil ini ngobrol, kalau ada yang pertanyaan monggo loh, silakan. Tergantung ada Pak Farid. Jadi saya melihat memang perkembangannya cukup menarik ya sampai sekarang. Total pegawai berapa, Mas? Oh ya, jadi Melon sendiri sebetulnya secara bisnis juga berkembang, Pak Agung. Dari 2010 kita waktu itu lebih ke digital musik ya, digital musik streaming service. Nah, tapi seiring perkembangan sekarang, Melon sebetulnya tidak hanya di digital musik, yang di situ ada musik streaming service, ada ticketing tadi yang disebut melalui tiketapasaja.com, kemudian NSP juga, fast content, juga ada di digital game. Nah, digital game ini yang bagaimana Melon menjembatani lah antara para developer game atau publisher game sampai menuju ke user ya, ke customer. Jadi memang bisnisnya tidak hanya musik sih Pak Agung sebetulnya. Menarik. Kebetulan kan memang salah satu outputnya kita selain cyber security kita punya e-sport ya. Tadi menarik. Melon sekarang juga diferensiasinya sampai ke game juga ya? Betul. Kita ada punya Upoint eSport, itu channel di YouTube juga Pak Agung. Itu lumayan juga sekarang, mungkin sudah 300.000 lebih subscriber ya. Dan kita selalu mengadakan event rutin seminggu sekian kali gitu kalau nggak salah, untuk mewadahi tidak hanya gamenya ya, tapi ya playernya ya. Player kan juga sekarang ini sudah tidak hanya hobi ya, tapi bisa jadi kayak profesi gitu. Yang dari situ dia bisa mendapatkan sesuatu, bahkan bisa masuk ke cabang olahraga kan sekarang, masuk PON, masuk SEA Games kalau nggak salah ya kemarin, Asian Games. Nah, jadi kita juga mewadahi itu Pak Agung, termasuk kalau mungkin kalau tadi outputnya salah satunya e-sport, boleh juga itu Pak Agung, bisa dikerjasamakan dengan Melon itu. Ya, kita kan punya unit kegiatan mahasiswa atau pengembangan mahasiswa. Salah satunya ini belum launching sih, lagi kita develop gitu. Jadi kita punya satu ya mekanisme sendiri ya. Jadi kan di sana juga sudah banyak ya, ada PUBG, ada macam-macam. Nah, ini kita membuat satu diferensiasi peta Indonesia gitu ya. Temanya tema-tema pejuang gitu. Nah, artinya untuk menuju ke arah yang mungkin levelnya bisa pro player gitu, apa Mas yang harus, kalau tadi kan kalau di lagu ya kita membuat satu pernyataan bahwa kamu nggak jiplak, kamu nggak apa. Nah, kalau di game itu perlakuannya gimana, dan mungkin ada satu websitenya yang mungkin kayak tadi di laguku ID untuk diupload atau apa gitu, Mas? Iya, jadi kalau dalam hal ini Melon juga bekerja sama dengan Telkom Pak Agung. Ada event Indigo Game Startup kalau nggak salah itu. Jadi dari Telkom nanti akan menyeleksi lah para game-game developer ini, dan kemudian dari situ bisa lebih lanjut gitu. Nah, proses di seleksi tadi yang bisa jadi bisa membantu itu tadi Pak Agung, membantu proses apakah gamenya perlu masukan atau enggak, apa saja yang bisa dilakukan gitu ya Bang. Karena di sana kan ada mentor-mentornya juga ya. Ada mentor apa yang bisa dilakukan, kemudian mungkin juga teknologinya boleh yang banget bisa dipakai.
Karena kan kita supervisinya dari dosen-dosen itu sendiri ya. Jadi ini cukup menarik nih kalau nanti apa namanya ke depannya supaya bisa lebih diterima masyarakat karena lagi memang booming-boomingnya ya. Oh, betul, ini booming banget Pak Agung. Artinya Melon sendiri juga sudah ikut mempublish juga beberapa game yang sudah di live-kan ya Pak Agung ya. Selain kita ada Lokapala itu juga game Indonesia buatan Anantarupa, itu dipublish oleh Melon juga. Sekarang sudah ada di Play Store. Kemudian kita kerjasama juga dengan developer luar di game Arena Master dan juga ada Three Kingdom ya. Sekarang masih beta kalau tidak salah. Jadi memang ada beberapa game yang akhirnya sudah ikut dipublish juga oleh Melon dengan kerjasama dengan Telkom, dengan Telkomsel. Pak, ini saya boleh share screen nggak yang brief profile ini, Pak? Boleh, monggo. Ini kan mungkin teman-teman masih ada mungkin yang ngeblank juga nih. Ini ada sedikit ya PowerPoint dikit lah. Jadi tadi awalnya memang bermitra dengan luar ya Pak, tapi sekarang sudah 100% Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Dengan SK Telkom. Oke. Jadi kontennya ada beberapa ya ini, terus kemudian dari digital musik, kemudian ada digital game juga. Nah, ini menarik ini. Ini kalau yang ini apa nih, Mas? Untuk yang Simplify Business Value Chain ini? Iya, jadi Melon melalui Viewpoint ini kita menyediakan payment aggregator dan payment platform, Pak Agung. Jadi dari penyedia game kita menyediakan voucher yang bisa dibeli di end user, baik melalui web dunia games di Telkomsel maupun dari dalam game itu sendiri ya misalnya gitu. Nah, ini yang dijembatani oleh Melon, jadi platform di back-end-nya di provide oleh Melon. Gitu Pak Agung. Jadi sehingga pemilik game misalnya Arena misalnya ya provide voucher itu untuk layanan di Indonesia disediakan oleh Melon di dalamnya. Gitu ya. Menarik ini. Jos. Ini istilahnya banyak banget nih yang nggak kenal. Perasaan kayak di luar negeri banget ya. Mungkin hanya di game ini yang teman-teman juga lebih familiar mungkin Pak Agung ya, ada Free Fire, ada Mobile Legends. Iya. Loh, yang ini GoPay, OVO, yang tadi bukan itu, beda lagi ya? Yang tadi ini kan Viewpoint, Uni itu beda ya sama ini, bedanya apa sih? Jadi di penyedia penyedia voucher itu kan juga disediakan oleh beberapa provider ya Pak Ono ya. Itu ada Kodapay, ada Unipin. Nah, kemudian ini disalurkan juga melalui Viewpoint ke game-game yang ada gitu Pak Ono. Bukan, maksud saya ini nih. Kalau ini kan Viewpoint, Unipin, Kodapay, MimoPay. Coba Pak Agung next. Nah, kalau yang ini kan GoPay, bedanya apa kok beda banget itu? Iya, jadi di sisi end user ketika membayar kan menggunakan alat bayar yang bisa jadi berbeda-beda. Ya. Ono, jadi misalnya tadi membeli voucher untuk game Mobile Legends misalnya. Ya. Kami memprovide alat bayar yang ada di Indonesia ini sudah banyak ini gitu. Jadi ini alat bayar Indonesianya yang ini ya. Betul. Jadi kalau yang tadi alat bayar apa itu? Yang tadi penyedia vouchernya, kemudian. Oh, itu bukan Indonesia yang itu ya?
Indonesia juga tadi? Ada di Indonesia, ada Indonesia juga, iya. Oh, ini penyedia voucher game. Kalau yang itu alat bayarnya. Alat bayarnya, kalau yang tadi. Wah. Jadi yang di sini alat bayarnya. Oh, ada kayak gitu ya? Iya, Menarik. Bapak mainannya radio mulu. Iya, gue ngertinya antena. Pas bagian gini gue bengong, ini apa? Iya. Terus sebentar, saya cek dulu mana tadi ya? Sampai mana tadi? Oke. Oh ini partner ekosistemnya ya. Iya. Jadi kita kerjasama juga, misalnya kalau ada yang partner yang ingin membuat store juga gitu kan, kontennya sudah kita agregasi tadi dari yang pemilik game, kemudian dari alat bayarnya. Nah, ini bisa jadi misalnya seperti apa? Misalnya Excel misalnya sudah punya aplikasi misalnya, tapi dia di dalamnya ingin membuat store yang isinya game-game juga. Nah, ini bisa kerjasama dengan Melon, di situ sudah ada semua kontennya. Jadi dia tinggal menyediakan saja untuk pelanggannya dia kan gitu. Gitu Pak Agung. Mantap. Oke. Terus apa lagi nih? Oke, kalau ini apa nih? Nah, ini ekosistemnya saja sih. Dari yang kita ceritakan tadi, memang dari lagu itu sampai ke depan itu kan sebetulnya ada beberapa stakeholder yang terlibat ya, Pak Agung, mulai dari ya artisnya ya, pemilik lagunya, kemudian bisa lewat label, tapi bisa juga yang seperti Pak Ono tadi, nggak mau label, langsung aja. Bisa itu langsung. indie artis itu. Iya gitu. Kemudian dari situ juga ada promotor yang kemudian promotornya membuat event tentang lagu itu juga kan, artisnya yang bersangkutan. Kemudian di event itu tentu membutuhkan tiket manajemen sistem untuk biar pelanggan bisa, biar user bisa gimana caranya saya bisa datang ke sana, saya bisa ikut join. Nah, itu Melon juga menangani juga melalui tiketapasaja.com. Kalau dari beberapa diferensiasi ini, yang growth-nya paling tinggi apa nih, Mas? Apakah masih di model musik, atau mungkin jangan-jangan tiket yang sudah mulai naik, atau mungkin yang lain? Iya. Sebetulnya game dan musik dua-duanya ada growth yang bagus sih, Pak Agung. Jadi walaupun kalau melihat situasi sekarang, gaming itu memang sangat sangat viral banget ya, sampai anak-anak kecil pun pada nge-game semua gitu kan. Iya, aku bayar di Indomaret aja berantem sama anak-anak mau beli voucher game coba. Nah itu, jadi gaming itu memang luar biasa sih. Ganas ya game. Nah, sedangkan kalau musik sebetulnya lumayan bagus, hanya ketika ada pandemi ini ya beberapa event yang sifatnya offline memang terdampak ya Pak Agung ya. Yang offline terdampak. Jadi sejak Maret kalau nggak salah ya, Maret tahun lalu itu hampir tidak ada ya event konser yang dibuka gitu, yang offline. Betul pelanggan datang gitu. Walaupun kami di akhir tahun lalu sempat bekerja sama dengan salah satu promotor menyediakan ini, membantu terselenggaranya event yang dinikmati dari dalam mobil. Jadi saya lupa apa namanya, car experience gitu konsep. Jadi artisnya ada Kahitna, ada beberapa artis yang lain. Dia betul-betul ada panggung, ada sound system beneran. Tapi pelanggan datang ke sana harus ada di dalam mobil, tidak turun dari mobil, menyaksikannya via Zoom. Mobilnya boleh di mana aja ya? Mobilnya di lokasi, Pak. Mobilnya di lokasi. Nah,
Jadi Seru. suaranya dia bisa dengerin dari sound system gitu kan. Oh Tapi alah. dia bisa berinteraksi dengan artisnya melalui Zoom. Oh alah. Menarik. Ya, ya. Ya, Kayak itu sempat. kayak yang kemarin untuk nonton bioskop di luar itu atau gimana? Ya mungkin mirip seperti itu yang di mana sih? Yang di apa? Cikarang itu apa namanya? Lupa Ya. saya. Iya, iya, yang di sana itu. Ya mirip seperti itu. Ya. Jadi tiketing manajemennya disediakan oleh Melon melalui tiketapasaja.com. Ya. Mas nanya nih, pernah nggak terjadi down gitu, Mas? Aplikasi down atau mungkin dalam proses transaksinya nggak berhasil dan banyak komplain, itu bagaimana ngatasi? Padahal kan itu aplikasi harus on terus kan, live streaming kan apalagi. Iya, iya. Sebetulnya kalau down ya semua platform pernah down ya Pak Agung ya. Kita mau nyebut siapa? Google misalnya. Google juga beberapa kali down. WA juga beberapa kali down gitu kan. Jadi nggak ada lah saya rasa sistem yang tidak pernah down. Ya, artinya untuk menjaga SLA-nya dari Melon sendiri ada strategi gimana gitu supaya kita bisa meniru kan gitu. Iya, betul. Lihat, kita memanfaatkan tren teknologi juga Pak Agung ya. Kalau dulu misalnya semua harus on premise gitu misalnya zaman yang kita waktu case itu Pak Agung kan semuanya sedang ada di on premise. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi cloud ya kita tidak hanya di satu tempat, misalnya kita bisa memanfaatkan beberapa cloud untuk menjaga service gitu, sehingga harapannya dengan itu ya potensi downtime-nya lebih minim gitu Pak Agung. Itu kayak itu ya, CDN, Content Delivery Network kayak gitu ya? Iya, ada beberapa yang statik kita bisa pakai CDN juga ya Pak. Tapi kalau yang statik? Yang statik bisa pakai CDN-nya. Yang dynamic sih, ada sih CDN yang provide kebutuhan dynamic juga seperti itu. Seperti kalau di Google, ya saya jadi masarin Google nanti kalau ngomong Google. Nggak usah, jangan. Aku nanya dong, ini aku kemarin ngobrol-ngobrol sama orang. Kan cloud kan ada banyak pilihannya ya, ada infrastructure as service, ada platform as a service, terus yang baru-baru kan ada yang kayak Kubernetes, Docker segala macam. Iya, Menurut iya. pengalaman Pak Farid, ini bagus yang mana sih sebenarnya? Ini orang lapangan, ini saya kan teori. Pengen tahu orang lapangan gimana pendapatnya? Iya, kalau di Melon sendiri sih sebetulnya ya kita tergantung kebutuhan Pak Ono. Jadi ada beberapa yang kita udahlah pakai SaaS saja lah, pakai software as service ya, misalnya kayak email untuk kerja ya sudahlah, ngapain lah kita repot-repot, udah pakai Gmail misalnya. Kalau di ini Google Workspace ya, Google Workspace ya sudah kita tutup mata aja lah, kita pakai servisnya. Tapi untuk yang platform ya tentu kita tidak mungkin yang masih di on premise kan Pak. Jadi kita ya mengarah sih ke platform as a service gitu ya. Jadi ya kita fokus ke aplikasinya, kemudian yang di layer bawahnya kalau bisa kita percayakan ke pihak lain ya kita percayakan saja lah gitu kan Pak Ono konsepnya. Jadi kami nggak mungkin terlalu fokus di infrastruktur. Handle bawah-bawahnya gitu ya. Iya. Oke, jadi kecenderungannya ke arah sini. Soalnya kemarin ya ini jujur dulu, kemarin saya kan diminta sama Alfamart itu yang undang Telkomsel juga sih. Terus coba ceritain, terus saya bilang tren teknologinya ke arah ini, ke arah Docker, Kubernetes segala macam. Alfamart komentarnya gini, kemahalan Pak. Docker, Kubernetes kemahalan. Oh, mahal tuh. Jadi mereka lebih ke infrastruktur akhirnya as a service. Tapi infrastruktur as a service ngambilnya dari Telkomsel gitu. Karena yang Kubernetes kemahalan ternyata. Gitu. Jadi saya kaget juga, oh mahal tuh yang itu. Padahal kalau menurut teorinya harusnya lebih murah, bingung harusnya saya. Lebih murah ya. Iya. Aku bingung. Karena mungkin bedanya yang satu capex gitu kan Pak. Kalau kita beli server kan harus
ngukur Iya. sampai 5 tahun misalnya harus Oh, karena cukup satu gitu. capex ya. Iya, oke. Nah, kalau di layanan digital cenderung tidak terlalu mudah untuk memprediksi itu ya Pak Ono, karena traffic itu kan bisa naik turun dengan cepat. Jadi misalnya kita prepare capacity untuk 1.000 gitu misalnya. Nggak taunya tiba-tiba naik jadi 5.000 dalam waktu singkat gitu. Nah, kalau untuk capex kan butuh proses panjang untuk provide beli server, Iya, benar. setup dan seterusnya. Jadi cloud enaknya mau ininya gampang banget kalau mau handle traffic tambahan, udah tinggal bayar naik gitu ya. Iya, bayar naik, kalau turun ya kita kurangin gitu. Kurangin gitu. Enaknya cloud kan gitu, naik turun bayar. Ya bener itu dia. Ya Pak Agung. Aku lagi mencermati ya gimana kalau di Melon ada satu monitoring gitu Mas, teman-teman yang ini kan pasti berjalannya 24 jam ya. Artinya mungkin platform ini memang secara tidak langsung ya harus mungkin hampir sama dengan platform-platform lainnya gitu. Nah, yang dimonitoring dalam hal kegiatan dunia digital itu yang di Melon apa aja, Mas? Iya, jadi memang kalau secara fungsional ya pasti ada ya Pak Agung ya, ada yang bagian operasional gitu yang memonitor apakah servis jalan atau tidak. Kemudian karena kita juga pasti servis itu ada integrasi dengan pihak lain, apakah lancar atau tidak, itu juga bagian dari yang dimonitor Pak Agung. Karena kan ini bukan sistem yang berdiri sendiri kan Pak. Misalnya tadi alat bayar itu juga ada integrasi dengan misalnya dengan Telkomsel misalnya untuk pembayaran pakai pulsa. Kemudian yang lain-lain juga gitu. Jadi boleh dibilang ya aspek-aspek itu yang dimonitor Pak Agung, selain yang di internal. Kayak traffic gitu ya? Ya, termasuk traffic ya. Pernah nggak keserang DDoS gitu, Mas? Iya, ya pasti ada sih Pak Agung. Itu DDoS standar itu. Iya. Saya aja diserang DDoS ya, orang rumah diserang DDoS, gila. Sorry Pak Farid, aku share screen ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube dari Mas Rion Effendi, Ref Effendi Gmail, Z88. Kalau mau buat game bagusnya pakai bahasa apa? Ini ke Pak Ono sebenarnya. Cuman karena narasumbernya Pak Farid, saya minta Pak Farid yang jawab dulu. Jadi, iya. Tapi nggak tahu bisa nggak tuh Pak Farid pakai bahasa apa? Iya, mungkin ada beberapa platform untuk gaming ya Pak ya, biasanya kayak Unity, kemudian apalagi gitu ya, ada beberapa mungkin ya. Nah, mana yang bagus atau tidak mungkin ya lebih disesuaikan dengan apakah kita lebih menguasai yang mana, itu kan juga penting ya. Kemudian apakah kebutuhan untuk membuat game yang ingin dibuat itu tercukupi atau tidak. Saya rasa kalau misalnya membuatnya sederhana tapi kemudian memakai tools yang besar yang mungkin untuk license-nya juga besar, jangan-jangan malah overkill gitu kan. Nah, jadi ya yang paling bagus apa, saya rasa sih lebih enak kalau yang dikuasai apa, itu saja coba dimanfaatkan gitu. Iya. Ini saya tambahin komentar aja, anak saya jurusan game soalnya. Ono bukan. Nah, di Binus. Jadi benar tadi Pak Farid ngomong Unity, ya anak saya pakai Unity. Walaupun waktu di kampus dia makainya Blender, sempat nyoba Blender juga. Cuman sekarang Unity. Cuman ternyata dia nggak suka coding. Jadi bahasa yang dipakai kayaknya C apa kayak gitu-gitulah. Java pasti salah satu antara dua itulah, lupa. Kalau pembuatan bahasa biasanya pakai C ya? Dan Unity biasanya sih Pak. Iya. Nah, cuman ternyata setelah dia lulus, sekarang anak saya itu kerjanya
animasi, bikin film animasi. Jadi codingnya ditinggal. Bapaknya langsung ngomongnya, lu gua bayarin dulu SPP buat belajar coding buat tapi ya udahlah. Gitu ceritanya. Jadi ini buat Mas Z di YouTube ya. Buat teman-teman di YouTube kalau mau nanya silakan kirim email ke saya ya, ono@indo.net.id. Ya, Pak Agung, monggo. Ya, tentunya ini ya, menjaga siklus dengan segitu banyaknya orang mungkin Mas, yang dilakuin teman-teman atau mungkin Mas Farid selaku ada di level yang tinggi, bagaimana mengatur banyak kepala dan mungkin ritmenya bagus, attitude-nya juga bagus, sehingga membuat pola bekerjanya itu nyaman. Mungkin mungkin teman-teman kan kadang-kadang si itu begini. Nah, biasanya kan kalau band mungkin kan sering bubar atau apa. Nah, siklus dalam kita menjaga teman-teman ritme, mungkin teman-teman yang coding, yang apa itu di Melon ada strategi khusus nggak tuh? Iya, kebetulan kalau Melon kan mungkin masih agak sedikit masuk karakteristiknya startup gitulah ya, yang kulturnya terbuka, kemudian misalnya fleksibel lah untuk jam kerja juga cenderung fleksibel, kemudian komunikasi antar tadi Pak Agung bilang level gitu, mungkin ya boleh dibilang kita terbuka lah Pak Agung, jadi mungkin agak berbeda dengan kalau yang di pemerintahan misalnya, jangan-jangan saya nggak tahu sih, saya belum pernah sih. Nah seperti itu. Nah itu saya rasa bagian dari gimana supaya engagement-nya karyawan tetap terjaga ya Pak Agung ya. Jadi dengan komunikasi, dengan ini. Kemudian ya saya merasa itu proses yang timbal balik Pak Agung. Jadi ya bagaimana sebetulnya para karyawan, misalnya kalau di konteks saya developer lah, ya pastikan dulu developernya memang berminat untuk develop gitu kan. Minat coding lah kasarannya gitu. Kalau nggak minat coding ya nanti jadinya beban Pak Agung, bukan kerja. Ini kayak nggak minat coding kayak anaknya Ono itu, nggak minat coding. Jadi memang timbal balik sih Pak Agung ya. Jadi dari tim juga memang kita cari tim-tim yang memang punya passion, punya minat untuk coding. Kemudian dari sisi perusahaan ya tentu timbal baliknya ya bagaimana tersejahterakan gitu kan, bagaimana bisa sejahtera, kemudian situasi suasana kerja yang fun misalnya. Jadi di Melon sendiri ada beberapa corporate culture yang kita kembangkan untuk tujuan yang seperti itu tadi Pak Agung. Misalnya nih yang sederhana lah, misalnya setiap bulan kami selalu mengadakan Melon Day istilahnya, jadi di mana itu adalah jam bebas, kita ketemu, ngumpul, kita merayakan teman-teman yang berulang tahun di bulan itu, gitu. Kemudian kadang-kadang ada acara-acara tertentu lah yang fun gitu. Kalau sebelum pandemi ya, kalau di masa pandemi sekarang kita lebih banyak ya ketemu, ngumpul, ya ngobrol-ngobrol kayak Zoom gini aja, merayakan yang ulang tahun, ya mungkin ada souvenir atau kenang-kenangan buat yang ulang tahun gitu. Hal-hal seperti itu mungkin kelihatan sederhana, tapi menurut saya sih itu bagian dari membangun engagement antara perusahaan dengan karyawan ya Pak. Karena itu penting sih. Jadi kalau semangatnya udah ini kacau. Mas, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana menentukan apa ini? Banyak banget nih. Bagaimana challenge digital musik pemain lokal dengan global player, jobs dan lain-lain. Tadi kayaknya udah ya. Iya. Ini itu tadi ya. Ada tips nggak nih untuk membangun ekosistem startup khususnya bagi pemula yang ingin membuat startup? Mana ini yang barangkali ada juga nih, monggo.
Yang dijawab yang mana ini Pak Agung? Wah, Yang... semua harus dijawab nih. Ya, kalau yang pemain lokal sama global tadi sepertinya sudah. Jadi ya kita mendorong industri lokal lah supaya bisa jadi raja di negaranya sendiri ya. Tidak tidak termarginalkan gitu kan. Nah, ya Melon membantu itu. Cuman challenge-nya apa? Challenge itu apa sih? Challenge tantangannya buat pemain lokal sama global itu tantangannya apa sih? Lokal melawan global itu tantangannya apa? Iya. Kalau yang dimaksud pemain ini mungkin ke platformnya ya atau servisnya ya Pak Ono ya. Jadi misalnya lebih ke servis. Dengan Spotify misalnya ya. Oke. Ngerti. Besar, ya. Saya lagi mikirnya pemusiknya soalnya. Oke, servis ya udah oke. Confirm. Iya, gitu. Ini ada lagi Mas, untuk database-nya apakah pernah ada bocor? Bocor itu gimana ya? Ya, mungkin ke hack atau ke apa gitu. Bocor itu kayak bolong. Alhamdulillah sepertinya sih belum ya Pak Agung ya. Jangan lah ya. Jangan belum kalimatnya. Ya, jangan ya. Alhamdulillah sih tidak sih. Nah saya rasa ya kalau sebagai sesama anak negeri mungkin ya kita bangun itulah semangat bahwa ini sama-sama membangun gitu. Jadi biar tidak merusak. Usaha untuk membantu itu saya rasa sih selalu bagus ya Pak Agung ya. Jadi ya seperti case dengan Pak Agung dulu misalnya kalau ternyata menemukan sesuatu dan niatnya untuk membantu membuat lebih baik sih selalu kami appreciate sih pasti. Ini saya ada sedikit foto dikit lah. Nah, ini kira-kira yang dipakai sama teman-teman di Melon apa aja nih Mas? Karena ini yang di ITTS kita ajarkan nih. Saya ketutupan chatnya ini. Tunggu. Wah. Salah share ya saya ya? Enggak, betul. Oh. Yang mana yang dipakai ya? Di setiap layer ini kita ada yang pakai sih Pak Agung. Oke. Tidak semua. Ada pemrograman mungkin sama, ada C++, ada Android dan sebagainya. Ada Java, ada PHP, pakai semua sih. Kemudian di layer bawah ini ada Jira, GitLab, Jenkins. Hampir di setiap layer kita pakai Bagung. Di data science ya ada Ada Tableau. Kita visualisasi itu. Ya, visualisasi kita pakai Data Studio, pakai apa. Kemudian, ya, karena kan ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri ya, apalagi ke depan kan PT Melon kalau nyari programmer nggak usah jauh-jauh gitu. Mantap. Saling iklan. Ini iklan. Iklan dikit. Tetangga sendiri pula kan. Ya Pak, karena kita punya beberapa unit kegiatan mahasiswa ya, mulai dari Tableau, kemudian tentang lain-lain, kan kita ajarkan juga gitu. Bahkan di semester awal. Gitu. Jadi, malah mungkin bisa buat kerja praktek kali ya? Nah, silakan. Kalau kerja praktek bisa online nggak ya? Kan sekarang lagi pandemi, gimana kerja prakteknya coba? Itu kayaknya sekarang sedang tidak ada. Online ini saya nggak tahu kalau di kampus mensolusikan kerja online-nya seperti apa Pak Ono ya. Ya kalau coding mah bisa online sih sebenarnya. Ya mungkin karena ini ya Pak, nggak semua orang kan ahli di semua bidang ya. Jadi mungkin teman-teman kalau yang di luar sana ingin belajar, ya inilah yang sudah kita petakan di ITTS gitu ya. Jadi karena kita memang basicnya industri,
kurikulumnya kita adopt dan sebagainya untuk masuk ke dalam sebuah pengajaran, ya harapannya ketika saya lempar ini semuanya ternyata dipakai kan gitu. Nah, sehingga ini bisa menjadi panduan lah gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari orangnya. Iya betul. Kalau di setiap layer ini memang perlu sih Pak Agung, itu dibutuhkan untuk industri juga sih pasti. Ya. Ada lagi nih, teknologi apa yang sudah digunakan untuk mengatasi pembajakan? Kalau pembajakan di luar mungkin apa? Pemerintah sejauh ini gimana Mas untuk masalah pembajakan itu Mas? Pembajakan dari dulu sebetulnya juga di ini ya Pak Agung, dari pemerintah juga terus mendorong juga kan agar mengurangi pembajakan ya, dengan ada banyak lah itu ya, yang undang-undang saya nggak hafal ya, ada yang kalau membajak kena hukuman apalah gitu, macam-macam, kena denda, kena segala macam. Kemudian tapi faktanya memang di lapangan memang tadi yang saya ceritakan, kalau kita lihat kalau musik ya, misalnya kita ke mall dulu sebelum beberapa tahun yang lalu lah, itu ya banyak yang jual CD ilegal gitu kan. Sekarang udah jarang banget. Sekarang kita malah nggak ke mall kan, jadi ya mungkin ini berkah juga bagi yang digital ini. Saya streaming semua. Oke, berarti kalau kiatnya terkait dengan bagaimana kita memulai sebuah startup, sebetulnya kita harus definisikan dulu ya Pak Farid ya, apa sebetulnya yang menjadi mungkin pasar atau mungkin kita keresahan yang ada di masyarakat dan sebagainya, atau mungkin dimulai dari hobi dan sebagainya. Dan mungkin juga kalau yang nggak punya platform ya mungkin aspek sosmed bisa digunakan dulu kali ya. Kalau kita misalkan endingnya bukan ke sana, misalkan aspek pariwisata, makanan, atau mungkin nanti jualan bakso dan apa sebagainya, kan mungkin platformnya sudah banyak ya gitu. Nah kalau kemudian setelah itu mungkin baru dibuat ya, kira-kira saya mau jualan apa atau bikin apa, saingannya siapa, dia sudah sampai mana, uniqueness kita di mana, kita mau jual berapa, kira-kira mungkin gitu ya kali Pak Farid ya. Iya betul. Dan ini kan kalau misalnya di teman-teman di mahasiswa bisa jadi kan tidak semuanya harus memulai dengan membuat startup kan Pak Agung. Bisa juga tadi dengan join ke startup yang sudah ada gitu, atau yang sedang ada gitu, atau yang mau membuka gitu. Nah itu kalau memang case-nya seperti itu kan sebenarnya masih mirip sih. Jadi yang pertama ya kita cari ya, kita sebenarnya minat untuk mensolusikan masalah apa sih misalnya ya. Kalau untuk yang membuat startup gitu, kita tahu misalnya ada masalah di user dan kita ingin mensolusikan, itu bagian dari memulai startup. Tapi bisa juga kita tahu ada startup yang mulai mensolusikan masalah itu tadi dan kita ingin terlibat dalam membantu proses itu menjadi lebih cepat. Itu kan juga tidak apa-apa juga gitu Pak Agung. Jadi tidak harus semuanya dimulai dari harus membangun perusahaan gitu kan, tidak harus seperti itu juga saya rasa. Ya sebetulnya problem-problem di sekitar kita sih banyak ya, apalagi kalau mungkin kita ngelihat aspek di pemerintah yang kaitannya mungkin ngurusin sampah, ngurusin pendataan peternak atau apa dan sebagainya, sebetulnya kan banyak juga sebetulnya. Kalau kita ngelihat kan memang sisi lain, kenapa Melon menjadi menarik, karena menurut saya gempurannya udah luar biasa Mas, dari Joox, dari Spotify, YouTube itu sendiri, dan lain-lain, sehingga ini kayaknya patut untuk diangkat gitu. Jadi
ada uniqueness tersendiri nih di PT. Terlepas dari bapaknya ya. Karena masih survive lah. Saya kenal beliau ini sudah lama banget gitu. Jadi dan masih di situ gitu. Jadi wah ini menarik nih kalau diangkat. Ukurannya dari ini berat badan, naik apa enggak itu aja. Kalau di Melon gitu, kalau untuk riset and developer-nya sejauh mana, Mas? Ada tim sendiri nggak? Iya, kita ada tim yang internal dan ada juga kita kerjasamakan dengan pihak lain ya Pak Agung. Jadi termasuk research dan development kita ada tim internal juga. Beberapa mungkin Pak Agung juga sempat ketemu yang di beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, tapi kita ada juga yang partner dengan pihak lain gitu. Nah, jadi ya itu yang yang kita jadikan sebagai dasar untuk membangun platform sebetulnya. Ya, karena cukup menarik. Jadi podcast minggu yang lalu itu kita dengan PT Aruba yang mungkin bapaknya adalah HP. Kemarin kita sempat menyampaikan dan karena kita memang sudah MOU sebelumnya. Jadi kalau tadi kan mungkin ada pertanyaan yang cukup menggelitik ya, adakah software untuk misalkan ngecek plagiasi gitu ya. Nah, artinya kalau dari sisi kita akademisi itu kan algoritma dalam penelitian itu kan banyak sekali. Nah, apakah memang di sisi Melon itu ada artinya diperbolehkan untuk kolaborasi yang seperti itu atau tidak? Iya, ya. Saya rasa sih itu sangat terbuka ya Pak Agung ya. Jadi kelebihan dari pihak kampus yang bisa menerjemahkan dari banyak teori kemudian menjadi satu penelitian yang hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh industri kan. Mungkin tidak hanya Melon, mungkin ada perusahaan lain yang juga bisa memanfaatkan hasil penelitian dari ITTS misalnya, termasuk Melon ya, termasuk itu tadi misalnya dari ITTS juga sudah melakukan penelitian dan apakah misalnya membutuhkan data sampel tertentu dari Melon, kemudian hasilnya nanti ternyata bagus nih, bisa diterapkan di layanan yang ada di Melon. Nah itu saya rasa hal-hal seperti itu sangat terbuka ya Bapak. Kenapa tidak gitu kan, itu sama-sama saling ini kan, saling menguntungkan juga kan gitu. Ya, karena kan media atau platformnya dari beberapa aplikasi itu kan berbeda-beda ya. Contoh misalkan begini, kita download dari YouTube misalkan, terus kita naikkan 3 atau mungkin naik 1 nada atau apa kan jadi berbeda. Begitu kita klaim, kita upload ke Melon kan, karena Melon dan YouTube kan beda ya. Jadi ternyata sebetulnya ini ada yang sudah nih, tapi di versi YouTube. Atau mungkin ini sudah nih, tapi di Spotify gitu. Nah itu kan integrasinya agak susah juga gitu. Sebetulnya untuk konten tertentu sih ada ya. Bisa ada di apa sih istilahnya, di fingerprint ya. Jadi ada satu konten ada fingerprintnya gitu lah. Nah nanti sebenarnya fingerprint itu saya rasa sih yang dipakai YouTube tadi juga sebenarnya pakai semacam itu ya Pak Agung ya. Jadi lagu-lagu yang sudah ada di YouTube itu sudah dibuat fingerprintnya, sehingga kalau ada orang yang mengupload ya kasarannya tinggal dicek aja ada fingerprint yang sama enggak gitu. Kalau ada ya udah ditolak. Menarik ini. Yang menarik soalnya kecampur sama Ono ngomong itu loh. Ono ngomong terus ada lagu lewat, kok tahu itu lagu itu loh. Dia bisa bedain. Betul. Itu jago dia itu, kurang ajar ya. Iya betul Pak. Kalau cuma satu lagu doang gampang. Kalau kecampur itu yang jago itu. Iya.
Dan lagunya sebagian lagi dapetin, kurang ajar banget. Terkagum-kagum saya itu sebenarnya. Mantap. Langsung ini video saya langsung diblokir. Melanggar copyright. Waduh. Suaranya diblokir, Pak ya. Tinggal gambarnya doang. Ya enggak, semua video-videonya kena semua. Walah. Kalau penikmat melon di luar negeri ada, Mas? Kalau Langit Musik kan saat ini marketnya untuk user Indonesia ya Pak Agung ya. Jadi ya bisa aja sih Pak Agung misalnya sedang ke luar negeri pakai ya bisa. Cuman memang targetnya sebetulnya lebih ke pasar dalam negeri ya Pak Agung ya. Kalau peminatnya umur berapa sih Mas peminat lagu itu? Lo ngehina gua itu mah. Nah, ini sebetulnya yang menarik Pak Agung. Jadi kalau konteksnya lagu, kalau dulu sebelum pakai layanan musik streaming misalnya, kita mungkin untuk menikmati lagu kita datang ke toko kaset gitu ya. Ada nggak sih namanya toko kaset, toko CD misalnya ya. Toko CD kemudian kita beli CD-nya gitu. Nah, saya yakin mungkin Pak Agung kalau ke toko CD bisa jadi nggak akan beli lagu-lagu yang dalam tanda kutip memalukan gitu ya. Mungkin lagu apa sih? Itu Didi Kempot itu siapa tadi? Nah, Didi Kempot atau Inul misalnya. Saya yakin tidak akan mau beli itu di toko gitu. Karena nanti malu begitu bayar. Oh, ini ternyata. Ternyata Pak Agung seleranya itu loh. Indonesia banget ya Pak. Nah, kelebihannya kalau pakai musik streaming service ini kan udah kita sendiri yang dengarkan Pak Agung, tinggal pakai headset, kita pilih lagu segila-gilanya gitu, sudah tidak ada yang tahu lah gitu, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kalau Pak Agung fansnya Rhoma Irama misalnya. Kalau di Melon pernah bikin satu analisis nggak? Oh ternyata banyak umur yang sekian nih yang paling banyak aktif mengakses gitu. Iya betul. Jadi itu tadi kalau kita lihat lagu-lagu lama itu tetap tinggi Pak Agung. Itu yang akses Pak Ono itu Tommy Jack. Begitu. Iya. Patih Purwasih begitu. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting melon laku. itu. Jadi memang banyak di umur 20 sampai 35 gitu ya. Tapi yang di atas itu tetap ada marketnya karena lagu yang lama itu juga tersedia kan di Langit Musik gitu ya. Itu dari pihak labelnya ada, kalau dari pihak melonnya ada kompresi lagi nggak Mas? Misalkan begini kan di dalam teknik kompresi atau mungkin meningkatkan kualitas lagu itu kan label punya cara sendiri. Begitu masuk ke platformnya Melon suaranya jadi lebih bagus atau mungkin dikonversi lagi atau bagaimana? Ya, kalau membuat lebih bagus sih tergantung sumbernya ya Pak Agung ya. Jadi kalau sumbernya sudah bagus, ya segitu gitu, maksimal segitu gitu kan. Nah, cuman memang kalau di sisi platform tentu kami melakukan beberapa konversi Pak Agung untuk menyesuaikan ya. Misalnya kalau yang kita terima formatnya WAV gitu, itu kan gede banget itu. Kalau satu lagu 5 menit, WAV-nya mungkin bisa 20 atau 50 mega katakanlah. Nah itu kan tidak mungkin dan dia kalau nggak salah WAV tidak streamable ya, jadi dia tidak bisa di stream kan nanti. Nah itu yang kita convert ke format lain yang lebih user friendly lah gitu ya. Misalnya tadi kalau WAV katakanlah bitrate-nya 1000 sekian gitu. Sudahlah kita turunkan jadi kita sediakan yang M4E 128 misalnya. Itu kalau didengerin pakai headset biasa gini sudah oke banget itu. Nah, proses-proses itu yang kami lakukan di Melon sehingga ketika layanan dinikmati oleh user, dia tetap journey-nya tetap
bagus gitu Pak Agung. Tidak harus nunggu download selama itu gitu kalau file ukurannya gede. Menarik sih, karena satu sisi kan kalau kita bicara digital begitu ya, kalau kita bicara ekosistem yang lain kan berarti mungkin teknologinya akan sama. Bagaimana menampilkan sebuah gambar yang tidak terlalu berat tapi image-nya bagus. Terus kemudian mungkin ada video, mungkin juga jadi bagus dan sebagainya. Saya kira ketika kita mau memulai sebetulnya banyak sih yang PR-nya yang harus di ini ya, berarti ya untuk membuat satu yang penting kan action dulu ya. Masalah itu nanti unicorn, dekakon, dan popcorn yang lain itu entah yang lain monggo aja gitu. Tapi yang penting kan kita lurus-lurus aja gitu ya. Tapi ya juga jangan asal-asalan kan gitu. Bagaimana kita memodelkan sebuah platform kita ini supaya diterima. Kalau biasanya kalau kita coaching klinik untuk startup itu kan salah satunya mungkin itu. Yang kedua, behind the skin. Siapa orang-orang di belakangmu itu untuk mensupportmu itu orang-orangnya oke-oke enggak gitu. Jadi orang-orang untuk berinvestasi bahwa itu bagus, menarik. Sederhananya kita bikin analisis SWOT atau mungkin kita bikin satu bisnis canvas yang lain. Saya kira itu harus banyak ini sih, literasi saya kira. Benar nggak Pak Ono? Iya. Bagian dari proses. Iya. Ya udah punya teman Pak Farid, Melon segala macam ya lumayan lah. Ntar kita gojlok anak-anak itu supaya jadi orang. Siapa? Nanti yang untung juga Pak Farid lagi. Butuh orang ini dong. Iya, ada, siap. Ya. Ini udah mau maghrib Pak. Mungkin ada satu statement Pak. Pak Ono silakan. Loh, saya Pak Farid aja tamunya. Oh iya, tamu, monggo Mas Farid. Mungkin satu statement bahwa teman-teman yang mau bikin startup itu harus bagaimana itu. Nah iya, jadi kan ini konteksnya memang bagaimana berkiprah di startup ya. Jadi memang kalau pastikan kita memang punya sesuatu untuk mensolusikan user problem ya. Nah, itu bisa jadi titik awal untuk kalau kita ingin memulai startup. Nah, cuman bagi rekan-rekan lain yang belum tentu nih memulai startup tapi ingin ikut membantu startup yang lain, misalnya ya kembangkan skill pribadi ya, skill diri juga perlu dikembangkan sehingga dengan skill itu ya kita bisa membantu tidak hanya startup itu sendiri tapi ya termasuk diri kita juga dan mungkin pada akhirnya ya bangsa Indonesia gitu. Ya, mungkin satu lagi ya, banyakin nongkrong atau kenalan kali ya. Nah, itu termasuk tuh ya. Tapi ini pandemi nggak boleh nongkrong, Pak Agung. Ya, artinya kita harus membuka koneksi networking yang bagus supaya kita juga mungkin sepintas dulu saya pernah kenal ini dan sebagainya. Ya barangkali melewati networking itu jadi terbantu, saya kira sih gitu. Iya. Iya. Kerjaan banyak dari KKN ya. Iya. Integriti ya Pak Agung ya. Integritas kan perlu juga. Ya, ya saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak Agung. Waktunya mepet. Masih banyak sebetulnya seluk-beluknya yang harus dikupas tuntas, tapi pada intinya mungkin sebagai closing bahwa apapun passion kita sebetulnya tinggal kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi yang nggak usah jauh-jauh dari kegiatan kita sebetulnya, dan itu di saat pandemi sekarang ini semuanya serba teknologi gitu. Nah memang ketika lagi sekarang ada klub sebagainya ya itu yang bagus
Gitu. Jadi kita nggak nyangka-nyangka ada yang bagus juga. Nah tapi tetaplah menjadi apa namanya dirimu sendiri sih, tetap berinovasi, banyakin networking. Terus kemudian kalau misalnya ada yang kurang ya segera dipenuhi dan teamwork sih. Itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Yang selanjutnya. Jangan lupa ditonton minggu depan lagi. Wis. Iklan. Ya, jangan lupa ditonton ya, teman-teman ya. Iya. Ini rekamannya diupload kok, tenang. Pak Farid akan ada selalu. Oke, pamit G. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Teman-teman yang udah join, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih. Izin live ya, Pak. Ya, monggo.